Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa asghiliz zalimin biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya, sehingga kita semua alhamdulillah selalu dan senantiasa berada terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua insya Allah selalu istiqomah dalam berislam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang mesti harus dijawab bagi seorang muslim ketika ia menetapkan kehidupannya di dunia ini agar selalu dan senantiasa berada pada jalan ketaatan kepada Allah. 3 pertanyaan mendasar ini wajib untuk dijawab agar jalannya dia kehidupan ini bisa terus tetap dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaan pertama, dari mana manusia ini sesungguhnya? Pertanyaan ini harus terus dijawab dan harus tuntas. Ketika seorang muslim menyadari bahwa dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sejatinya ia terus menetapkan langkahnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana manusia itu berasal? Tentu bagi seorang muslim, ia meyakini bahwa keberadaannya di dunia ini tidak dengan sendirinya ada, tetapi Allah lah yang mengadakannya. Kemudian, untuk apa manusia diciptakan di muka bumi ini? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, inilah tujuan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ini mesti harus ditahu agar dalam kehidupannya bisa menjalankan ketaatan terus kepada Allah. Kehidupannya dia mengetahui bahwa hanya beribadah kepada Allah, beribadah di seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ibadah mahdho, tetapi ibadah untuk ketaatan kepada hubungan sosialnya, politiknya, ekonominya, pendidikan, semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemana manusia ketika kehidupan ini akan berakhir? Maka bagi seorang muslim wajib menjawab bahwa kehidupannya akan berakhir dan pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kembali begitu saja, tetapi kembalinya dia kepada Allah adalah dalam rangka mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Di sanalah terjadi penghisaban yang baik dan yang buruk, yang jahat, yang baik, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan posisi kita di yaumil qiyamah, di yaumil akhir sangat ditentukan bagaimana kehidupannya di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa marilah selalu dan senantiasa kita menetapkan kehidupan kita berada pada jalan syariah, karena itulah satu-satunya jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu insya Allah kita akan menggapai kehidupan yang baik dunia dan akhirat dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah selalu kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh aspek kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.